being progressively silenced. Some would think his popularity would be declining. Putin was expected to be weakened, but both he and Fortress Russia withstood beyond what many expected. So, did the complete opposite happen? Is Putin more powerful than ever? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Abdullah dengan NIM 6670220075. Jadi pada hari ini saya ingin video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas UTS ulangan ujian tengah semester dalam materi perbandingan politik, yang dimana pada hari ini saya akan membandingkan politik, sistem pemerintahan, sistem politik, sistem pemilu dan juga kebudayaan yang ada di negara Amerika Serikat dan juga negara Rusia. Jadi sebelumnya dalam basis pemerintahan ataupun pemisahan kekuasaan sendiri itu menurut Montesquieu dibagi menjadi 3, menjadi eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Nah, untuk pembagian kekuasaannya ini di Amerika Serikat agak sebetulnya hampir sama, bukan hampir sama persis dengan di Rusia, yaitu dengan pembagian pola yang sama dari Montesquieu. Namun pada implementasiannya ada beberapa hal yang dianggap berbeda lah, seperti itu. Nah, untuk pertama sendiri dari pembagian trias politikanya itu sendiri, nah jadi itu sebetulnya sama. Di eksekutifnya itu ada presiden, mereka menggunakan sistem presiden, dan namun di Rusia ini agak semi presidensial dikarenakan presidennya itu masih dibantu oleh perdana menteri. Россия подверглась беспрецедентному по своему масштабу санкционному давлению. Dewan Perwakilan Rakyatnya disebut sebagai Duma Negara. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, untuk dari presidennya sendiri ini, dari Amerika dan juga dari Rusia itu mempunyai sedikit perbedaan dalam dominasi kekuasaan. Kalau misalnya di Rusia ini sendiri dalam pembagian kekuasaannya itu presiden dianggap lebih dominan. Sedangkan kalau di Amerika Serikat itu menggunakan checks and balance yang pada akhirnya membuat trias politika itu menjadi berkesinambungan. Nah, seperti di Amerika Serikat itu legislatif itu dipilih oleh rakyat. Senator ataupun House of Representation itu dipilih oleh rakyat selama 2 tahun sekali, sepertiganya. Jadi sepertiga bagian pertama dipilih 2 tahun sekali. Lalu sepertiga bagian kedua dipilih 2 tahun sekali. Jadi seperti itu. Berbeda dengan di Rusia ya. Di Rusia itu hampir sama dengan jabatan 5 tahun dengan di Indonesia. Hampir sama dengan di Indonesia. Di legislatifnya itu menjabat selama 5 tahun, dan juga di Rusia itu sendiri legislatif ini sendiri memiliki kekuasaan yang kurang dominan gitu dibandingkan dengan presidennya. Nah, untuk Mahkamah Agungnya sendiri, kalau untuk di Amerika Serikat mereka itu dipilih oleh diangkat oleh presiden dengan persetujuan dari House of Representation dan juga Senat. Sedangkan di Rusia juga sama gitu, seperti itu. Jadi keduanya kalau untuk Mahkamah Agungnya itu hampir sama. The Chief Justice of the United States, the Honorable John G. Roberts Jr., and the Associate Justices of the Supreme Court. Selanjutnya, untuk presidennya sendiri itu, kalau misalnya di Amerika Serikat, dia memiliki peran yang dimana tidak beda jauh tuh dengan di Indonesia tuh. Untuk peran dari Amerika Serikat sendiri ini, presidennya itu dia itu dapat mengangkat MA yang pada akhirnya nanti disetujui tadi yang pertama. Terus yang kedua juga dia dapat mengisi segala kekosongan ketika parlemennya itu ataupun Dewan Perwakilannya itu mengalami reses. Nah, jadi tingkat dominasi daripada
presiden yang di Amerika Serikat itu dia lebih dia tuh lebih dapat mendominasi apabila tidak adanya lembaga perwakilan seperti itu, ataupun lembaga perwakilannya itu mengalami reses ya. Nah itu dia bisa lebih mendominasi. Sedangkan kalau di Rusia itu berbeda. Kalau di Rusia itu pengambilan keputusannya itu walaupun ada dari Duma Negara ya, legislatif mereka dipanggilnya Duma Negara, namun pada akhirnya penentuan kebijakan-kebijakannya itu akan didiskusikan kembali juga tuh dengan presiden seperti itu. Nah, serta di Amerika Serikat ini pada akhirnya Amerika Serikat ini mempunyai presiden yang dapat menolak dan juga menerima tuh RUU rancangan undang-undang yang telah dibuat oleh parlemennya sendiri. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya dalam pengambilan keputusannya sendiri itu presiden ini di Amerika Serikat dia itu dapat mengambil keputusan dengan dibantu oleh menteri seperti itu. Nah, kalau misalnya di Rusia lain lagi. Di Rusia itu pembagian kekuasaan di eksekutifnya itu, pembagian kekuasaan tingkat atasnya, presiden itu dibantu oleh Perdana Menteri, yang dimana presiden itu pada akhirnya menentukan arah gerak politik daripada kenegaraan. Sedangkan kalau di Rusia, sedangkan Perdana Menteri itu berfokus untuk menangani perihal birokrasi dan juga internal kebutuhan dari negaranya itu sendiri. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya juga kalau di Amerika Serikat itu menteri-menterinya itu mempunyai kabinet, tergabung dalam satu kabinet seperti yang ada di Indonesia pada saat ini. Nah, menteri-menterinya itu mereka dipilih oleh presiden dan membentuk kabinet. Sedangkan kalau di Rusia sendiri menterinya itu lebih bertanggung jawabnya kepada Perdana Menteri. Jadi kalau di Amerika Serikat menteri bertanggung jawab langsung untuk membantu presiden, sedangkan di Rusia menterinya ini selain untuk membantu presiden tapi juga dia membantu Perdana Menteri yang pertanggungjawabannya itu yang pertanggungjawaban langsungnya itu diatur oleh Perdana Menteri itu seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya di Rusia sendiri itu presiden untuk menentukan arah kebijakan politik luar negeri ataupun politik dalam negerinya sendiri itu biasanya nggak perlu tuh persetujuan dari Perdana Menterinya itu sendiri seperti itu. Nah, selanjutnya kalau misalnya untuk di kekuasaan legislatifnya sendiri, House of Representation and Senate dia tuh membagi ke dalam dua itu tuh. Jadi untuk kekuasaannya sendiri, dominasi yang dimiliki oleh DPR di Amerika Serikat tidak jauh berbeda sebetulnya dengan DPR yang ada di Indonesia, yaitu dapat membuat rancangan undang-undang. Dan juga di Amerika Serikat itu karena trias politika yang mereka anut itu pada akhirnya berbicara soal check and balance, jadi DPR-nya ini ataupun House of Representation and Senatornya ini itu mereka dapat memecat presiden ataupun memberikan mosi tidak percaya pada kabinet ataupun presiden. Nah, hal ini juga dilakukan oleh Indonesia waktu zaman kepemimpinan Soekarno. Waktu itu Soekarno sering mengganti-ganti kabinet setiap setahun sekali karena DPR tuh sering banget tuh menyatakan mosi tidak percaya terhadap kabinet ataupun terhadap kabinet. Maka dari itu Soekarno sering mengganti-ganti kabinetnya itu sampai pada akhirnya di kabinet Juanda ya itu kalau nggak salah di tahun 1959 ya, karena hal tersebut yang pada akhirnya Soekarno menentukan demokrasi terpimpin seperti itu. Nah, dalam sistem pemilunya sendiri itu di Amerika Serikat menggunakan sistem pemilu electoral vote. Jadi electoral vote itu mereka berbicara soal konstituen pada akhirnya. Mereka berbicara soal dapil. Jadi in case apabila ada satu kandidat calon yang mendapatkan suara terbanyak, mereka itu belum tentu menang. Kalau di Amerika Serikat seperti itu.
Jadi di electoral vote-nya ini pada akhirnya berbasisnya dapil. Kalau di kita konstituen itu bisa dibilang dapil ya, dapil per dapil-dapilnya itu loh. Jadi in case kayak misalnya kita lihat Donald Trump sama Hillary Clinton waktu itu kan dari Partai Demokrasi dan juga Partai Republik ya tentu saja. Karena partai yang mendominasi di sana ya dua partai tersebut. Nah, jadi si Donald Trump ini mempunyai suara tidak sebanyak Hillary Clinton. Nah, namun Donald Trump dapat memenangkan pemilu pada tahun tersebut ataupun periode tersebut ya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena memang Amerika Serikat sendiri itu menggunakan electoral vote, jadi berbasis dapil. Jadi misalnya ada terbagi menjadi 14 dapil. Nah, apabila si presiden ini menang di 8 dapil, maka otomatis dia akan mendapatkan semua suara, dia akan otomatis akan menang. Tidak peduli dengan berapa perolehan suaranya, tapi berapa perolehan negara bagian yang didapatkan oleh kandidat calon tersebut. Jadi misalnya di A sampai D, dari provinsi 1 sampai 8 dia menang. Jadi dihitungnya satu provinsi dihitung satu suara, seperti itu. Going into this night, where do we stand? This is where we stood coming into the night, 268 to 204, so clearly an advantage for Secretary Clinton. Take a look here. If Donald Trump wins tonight, no matter who they voted for, take a look at these numbers here. 21% say they'll be concerned. 37% say they'll be scared. This is what both candidates want. They want to be living there starting January 20th of next year. Florida has been going back and forth. Just changed again. It's only 11,000 vote lead just now. It changed. Math on your feet. I like this. The Empire State Building in New York City. Take a look at our running tally of the electoral vote. Nah, selanjutnya kalau misalnya untuk di Rusia sendiri, basis yang mereka lakukan itu tidak jauh berbeda tuh dengan dengan yang ada di Indonesia. Pemilihannya pemilu pada dasarnya seperti itu. Namun yang menjadi perbedaan di Rusia ini, walaupun hampir sama, Rusia dengan Amerika Serikat menggunakan menggunakan federasi gitu ya, menggunakan pembagian kekuasaan ataupun pembagian kekuasaan ke daerahnya itu federasi mereka tuh. Namun perbedaannya di Rusia itu presiden mempunyai tangan-tangan yang pada akhirnya dijadikan dewan parlementer sebagai representasi ataupun orang yang memimpin dalam negara bagian tersebut. Berbeda dengan Amerika Serikat yang dimana dalam negara-negara bagian tersebut itu dapat membuat pemerintahannya sendiri, seperti itu teman-teman. Nah, untuk sistem pemilunya sendiri itu seperti itu perbedaannya. Nah, jadi kalau di Rusia sendiri itu di tingkat kota madya ini dibagikan juga dalam websitenya Duma Negara ya, Duma Negara website resmi dari Rusia. Dia menyebutkan bahwasannya memang ada yang namanya kekuasaan tingkat lokal dan itu berdiri secara independen. Tidak dia dapat membuat otoritas, dia dapat membuat kebijakan selagi itu tidak menyilang ataupun selagi itu tidak berseberangan dengan undang-undang ataupun tidak berseberangan dengan keputusan ataupun kebijakan yang dibuat presiden, maka itu masih bisa dijalankan lah seperti itu. Namun apabila itu sudah berseberangan, maka Dewan Parlemen yang tadi tangan-tangan presiden sendiri itu fungsinya juga sebagai pengawas daripada mereka tuh, seperti itu teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya kalau di bagian partai politiknya sendiri itu, partai politik yang ada sistem yang dianut oleh Amerika Serikat dengan di Rusia itu sebetulnya sama teman-teman. Kalau teman-teman tahu, kalau teman-teman sering dengar, Amerika Serikat itu pola partainya tuh dui partai kan, seperti itu. Dan sebetulnya enggak, Amerika Serikat menggunakan pola multi partai juga tuh, sama tuh kayak Rusia. Sebenarnya partai-partai yang
Amerika Serikat itu banyak sebetulnya, dan juga kalau di Rusia memang sudah terbukti ya, banyak, ada dari partai komunis, partai publik, segala macam, banyak lah kalau di Rusia itu. Kalau misalnya di Amerika Serikat sendiri yang tidak asing di telinga kita itu ada partai Republik dan partai Demokrasi doang, seperti itu. Nah sebetulnya di Amerika Serikat itu punya banyak partainya itu cuman partai-partai kecil. Nah hal ini juga disebutkan gitu ya di wawancara BBC News waktu itu sama Duta Besar Amerika untuk Indonesia. Jadi BBC News itu bertanya soal sebetulnya partai politik di Amerika Serikat itu ada berapa sih? Nah sebetulnya kalau misalnya partai untuk konstitusi di negaranya sendiri itu tidak mengatur soal harus berapa partai politik yang ada di Amerika Serikat. Namun pada akhirnya masyarakat di Amerika Serikat itu terpengaruh dari budaya yang ada tuh. Waktu itu kan udah lama lah ya pokoknya. Jadi udah lama itu dari dulu memang partai yang mendominasi di Amerika Serikat itu ada partai Republik dan Demokrasi itu. Memang dari dulu seperti itu. Jadi memang budaya itu aja. Jadi ada peraturan tidak tertulis seperti itu sebetulnya kalau di Amerika Serikat. Namun di Amerika Serikat itu punya banyak partai kecil, dan juga ada partai-partai lokal juga di mereka. Cuman memang tidak dituliskan di konstitusinya, ada tidak dibagikan secara luas lah, tidak ada sosialisasi lebih lanjut dari pemerintah terkait ada berapa sebetulnya partai politik yang ada di Amerika Serikat. Nah si Duta Besar Amerika untuk Indonesia itu berbicara seperti itu. Nah hal ini juga apa ya namanya, pada akhirnya menjadi suatu keunikan yang ada di kultural budaya yang ada di Amerika Serikat. Kultural budaya di Amerika Serikat itu kan memang demokratis gitu kan. Nah jadi kultural budaya di Amerika Serikat itu sampai membawa pengaruh sebegitunya gitu untuk sistem pemerintahan, kepemiluan, sampai membawa sebegitunya loh. Dan juga memang kultural budaya di sana tuh liberal kan, makanya kultural budaya di sana teman-teman jangan heran kalau misalnya banyak orang-orang di sana yang menganggap bahwasannya LGBT adalah hak kita juga sebagai individu gitu. Jadi walaupun tingkat rasismenya dulu tinggi di Amerika Serikat, tapi mereka mencoba untuk mengurangi hal-hal tersebut dengan liberal mereka. Memang paham-paham mereka kan paham-paham demokrasi itu kan basisnya pemahaman liberal kan, seperti itulah. Biden's statement said no one should have to live in constant fear for their life or being subjected to violence and discrimination, calling it wrong. He warned that since the act was introduced, reports of violence and discrimination targeting Ugandans who are or are perceived to be LGBTQI+ was on the rise. Calling it a shameful act, the US president described it as just the latest development in an alarming trend of human rights abuses and corruption in Uganda, instructing his National Security Council to evaluate implications of the law. That review will include all aspects of US engagement with Uganda, including its ability to safely deliver services under the US President's Emergency Plan for AIDS Relief, or PEPFAR, Uganda's eligibility to the African Growth and Opportunity Act, AGOA, while further sanctions and visa restrictions would be considered against anyone involved in serious human rights abuses or corruption. This was the White House spokesperson in March when the US warned of repercussions were the law to see the light of day. The bill is one of the most extreme anti-LGBTQI+ laws in the world. Human rights are universal. No one should be attacked, imprisoned, or killed simply because of who they are or whom they love. Canada's Prime Minister Justin Trudeau took to social media to strongly condemn the law, calling it appalling and abhorrent. The UK Minister of State for Africa, Andrew Mitchell, said the law was a setback in the fight against HIV and AIDS. The EU Foreign Policy Chief, Josep Borrell Fonteles, called the law deplorable and contrary to international human rights law, while the UN's Human Rights Office said it was appalled by the draconian and discriminatory bill, calling it a recipe for systemic violations of LGBTQI+ rights.
White House. We know that this year's Pride is caught between the push and pull of progress. Outside the gates of this house are those who want to drag our country backwards, and so many battles yet to be brave. But today, we're not here to be strong, we're not here to be courageous, even though for so many of you, just coming to this event is an act of bravery. Today, we are here to find joy. And last December, we felt such pride here in the South Lawn when I signed the historic Respect for Marriage Act. It protects the marriage of same-sex and interracial couples. But for all the apa ya, di Amerika Serikat itu berbeda dengan di Rusia gitu. Kalau di Rusianya sendiri itu kultural budaya yang dibawa oleh Rusia itu masih terpengaruh mereka oleh kebijakan, bukan kebijakan, terpengaruh oleh efek-efek dari gereja-gereja ortodoks yang mereka punya tuh. Mulai dari musik, mulai dari kesenian-kesenian, itu masih ada pengaruh-pengaruh dari gereja-gereja ortodoks kalau di Rusia. Nah, dari pengaruh-pengaruhnya ini juga pada akhirnya membuat masyarakat Rusia itu agak sedikitnya, walaupun membuat masyarakat Rusia ini tuh jadi lebih independen dengan ketuhanannya gitu, seperti itu. Itu memang tidak diatur juga kan di Rusia itu, di Rusia itu harus Kristen Ortodoks gitu. Sebenarnya ada peraturan yang mengatur hal itu. Memang kultural budayanya aja yang menggiring opini-opini ke sana. Jadi ya memang populasi agama, pemeluk agama di Rusia dengan di Amerika tuh memang beda jauh lah. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya setelah kita berbincang tentang sistem politik, terus juga kita berbincang dari soal sistem pemerintahan, berbincang soal kultur dan juga budaya. Pada akhirnya berbeda banget kultur dan budaya yang dianut oleh Amerika yang dengan basisnya liberal, dan kultural budaya yang di Rusia memang terpengaruh luas gitu dari kebijakan dari efek-efek gereja-gereja ortodoksnya itu ya. Time now for this Friday's Focus report, which takes us to Russia. After the fall of the Soviet Union, the country has had to redefine a common ideology to bind society together. In recent years, authorities have turned to the Orthodox Church and its conservative values, which are broadly accepted by many in Russia. But by strengthening the church, the Kremlin has also given a voice to fringe Christian groups whose influence is on the rise. This report from our Moscow correspondents Thomas Lowe and Ksenia Shayhut-Dinova. For us, these moral values, these church values will always be very important. And even if someone says they don't believe in God, they would still want to live in a society where church values are the main values. You cannot separate the Orthodox faith from Russia. Throughout our history, it's played a significant role in the life of our state and our people. Christian values and orthodoxy form the base of our morals. Raided our house with dogs. They said they were looking for narcotics and explosives. Their goal was to frighten us. The tussle between those defending their park and those who want a new chapel has been going on for a year and a half. For some, it's a battle for values. Right now, all these new tendencies from Europe, ruining the family, a lack of morality, all these things they call values, especially these homosexual marriages, all this is vile. If there are no churches, we'll be lost in lawlessness. The law used to pressure these pro-park activists is allowing other fringe religious groups to challenge freedom of speech.
A big-budget film called Matilda is due to be released in March. It's about a love affair between Russia's last Tsar, Nicholas II, and a ballerina called Matilda. The Tsar was later made a saint. Prominent hardline lawmaker Natalia Poklonskaya received a complaint from two small religious groups who claimed the film offends believers and should be banned. She's asked Russia's Attorney General to check whether the film has anti-religious content. Being told that we intended to offend the feelings of believers is absurd and stupid, and I'm 100% sure there's nothing like that in the film. The Tsar worked for the good of Russia, but sometimes also did bad deeds. Should we be silent about that and say this is off limits? Well, that doesn't seem right to me. Selanjutnya, setelah kita berbincang-bincang tentang sistem politik, terus juga kita berbincang tadi soal sistem pemerintahan, berbincang soal kultur dan juga budaya, pada akhirnya berbeda banget kultur dan budaya yang dianut oleh Amerika yang dengan basisnya liberal dan kultural budaya yang di Rusia memang terpengaruh luas gitu dari dari efek-efek gereja-gereja ortodoksnya itu. Jadi kesimpulannya, Amerika Serikat dengan Rusia itu memiliki satu sistem pemerintahan yang hampir sama, yaitu presiden dan juga semi presidensial. Namun presiden di Amerika Serikat itu dapat membentuk kabinet yang pada akhirnya menterinya bertanggung jawab langsung oleh presiden, sedangkan di Rusia presiden itu dibantu oleh Perdana Menteri. Nah, Perdana Menterinya ini yang bertanggung jawab kepada presiden. Dominasinya juga lebih kuat presiden, lebih kental presiden. Yang membuat kabinet untuk menteri-menterinya itu adalah Perdana Menteri yang disetujui dengan presiden. Seperti itu. Untuk pengangkatan Perdana Menteri sendiri, itu atas persetujuan Duma Negara dan juga presiden. Seperti itu. Dan Duma Negara dapat menolak ajuan Perdana Menteri dari Presiden sebanyak 3 kali. Nah, apabila sudah 3 kali, Presiden itu akhirnya berhak untuk membubarkan dari Duma Negaranya itu sendiri. Nah, jadi sistem yang bisa dibilang lucu gitu ya, lucu di Rusia. Ada lucunya seperti itu. Bahwasannya Presiden memiliki dominasi yang kuat. Sebetulnya kalau misalnya sudah 3 kali diajukan dan ditolak oleh Perdana Menteri, akhirnya Perdana Menteri tersebut tidak bisa mencalonkan, ataupun sudah diganti-ganti nih 3 kali ditolak terus sama Perdana Menteri, ya udah Perdana Menterinya tinggal ya udah lu ganti aja, terus langsung presiden bikin pemilihan Perdana Menterinya ini pada akhirnya ya udah langsung aja diganti gitulah. Itu bisa juga. Nah, selanjutnya untuk redistribusi kekuasaan ke daerahnya itu, kalau di Amerika Serikat sendiri itu kan basisnya sama sebetulnya dengan Rusia. Kalau di Amerika, namun kebedaannya kalau di Amerika itu setiap negara-negara bagian itu dibolehkan untuk melakukan pemilu-pemilu. Nanti juga akan dibiayai oleh negara seperti itu. Namun berbeda dengan di Rusia, redistribusi kekuasaan ke daerahnya itu menggunakan tangan-tangan presiden. Nah, jadi ada tangan-tangan presiden yang akan ke setiap negara-negara bagian. Namun posisi ataupun jabatan mereka itu bukan sebagai gubernur. Mereka hanya mengawasi kekuasaan-kekuasaan lokal yang independen yang ada di Rusia. Apakah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pimpinan-pimpinan lokal ini pada akhirnya itu menyalahi undang-undang, menyalahi kebijakan dari presiden atau tidak, seperti itu. Apabila pada akhirnya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemimpin lokal tersebut menyalahi aturan, maka tangan-tangan presiden tersebut ataupun Dewan Federasi tersebut berhak untuk mencopot jabatan ataupun berhak untuk memecat dari pemimpin-pemimpin lokal tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk kultural budayanya sendiri itu, perbedaan antara Amerika Serikat dengan di Rusia,
di Amerika Serikat itu menjunjung tinggi rasa liberalisme dan demokratis yang sangat tinggi. Jadi pada akhirnya aspek-aspek yang ditimbulkan daripada kultural budaya tersebut itu berdampaklah ke sistem pemerintahan, berdampaklah kepada sistem pemilu, berdampaklah kepada pemikiran-pemikiran orang-orang Amerika Serikat yang liberal, pemikiran-pemikiran liberal seperti itu. Selanjutnya kalau di Rusia sendiri kultural budayanya itu masih masih terpacu oleh gereja-gereja ortodoks yang membuat kesenian, musik dan lain hal sebagainya itu masih berbau-bau gereja-gereja ortodoks tuh, seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.